Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Amanda Al-Fajri dari kelas 11 Tata Boga 3. Pada kali ini saya akan memberikan kritik dan esai pada buku novel yang sudah saya baca. Novel yang berjudul Aku Benci dan Cinta ditulis oleh Wulan Fadi. Novel ini berkisah tentang persahabatan sejak kecil yang dirajut oleh 3 insan manusia, yaitu Alex, Alvaro, dan satu perempuan yang selalu mereka jaga, yaitu Atala. Tumbuh bersama sedari kecil membuat perasaan muncul pada diri Alex untuk Atala. Tak disangka, Alvaro juga memendam rasa yang sama seperti Alex pada Atala. Namun, di antara mereka berdua, Alexlah yang memenangkan hati Atala, sebab ia yang mampu menyatakan perasaannya. Berbeda dengan Alvaro yang hanya memendam perasaan tersebut. Dan pada novel ini terdapat amanat bahwasanya cinta itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, dan bisa kita lihat ketika Alvaro mulai menyukai Anggia, dan seketika itu juga perasaannya yang dulu pada Atala berubah kembali seperti sahabat. Kelebihan dari novel ini, bahasanya yang digunakan sangatlah mudah dipahami. Dari segi alur, cerita maupun konflik dari novel ini sangatlah menarik. Pembaca novel ini akan dibuat penasaran dengan alur cerita yang dimainkan sang penulis. Kekurangan yang terdapat pada novel ini, ada beberapa kata yang salah dalam hal penulisan. Hal ini membuat para pembaca menjadi sedikit bingung. Selain itu, ada bagian cerita yang tidak dijelaskan atau biasa disebut menggantung. Esai. Tidak selamanya permusuhan akan menimbulkan kebencian. Terkadang permusuhan juga bisa menyebabkan benih-benih cinta muncul. Sama seperti kisah Alvaro Radiana Putra dan Anggia Serenia Quininda dalam novel yang berjudul Aku Benci dan Cinta. Awalnya novel ini ditulis oleh Wulan Fadi dalam aplikasi yang bisa dijadikan wadah bagi para pengguna penulis baru untuk memulai karirnya sebagai penulis, atau biasa disebut dengan Wattpad, dan telah dibaca lebih dari 3,5 juta kali di Wattpad. Kemudian cerita ini dibukukan bahkan sudah diangkat menjadi sebuah film yang mendapatkan 2.267 penonton. Perjalanan cinta antara Alvaro dan Anggia menarik untuk dibaca remaja saat ini. Permusuhan yang dimulai ketika Alvaro terpilih menjadi ketua OSIS di SMA National High School, sedangkan Anggia yang hanya menjadi wakil ketua OSIS, dan artinya dia menjadi bawahan dari cowok yang menyebalkan seperti Alvaro. Di novel ini bukan hanya menceritakan kisah mereka berdua saja, melainkan ini kisah cinta segi empat antara Anggia, Alvaro, Atala, dan Alex. Novel A mengusung tema cinta, terutama cinta di kalangan remaja. Akan tetapi, tetap ada kisah persahabatan juga di sini. Alvaro, Atala, dan Alex juga sudah bersahabat sejak mereka masih kecil. Namun, persahabatan mereka nyaris hancur karena munculnya perasaan satu dengan yang lain. Atala yang saat itu mencoba menjelaskan kepada kedua sahabatnya, tetapi ia malah tertabrak. Lalu Atala koma dengan jangka waktu sangat lama. Dari kejadian tersebut, Alvaro dan Alex bergantian menjaga Atala. Mereka mencoba mengesampingkan ego mereka masing-masing dan berharap agar Atala segera bangun. Memang Wulan Fadi menggambarkan bahwa persahabatan lebih penting daripada percintaan. Wulan Fadi merangkai alur cerita dengan baik. Wulan memilih untuk menggunakan alur campuran.
ia menulis cerita yang erat kaitannya. Apalagi novel teen lead sedang sangat populer sehingga penulis memanfaatkan itu agar semenarik mungkin untuk menarik pembaca. Konflik cerita dibuat dengan berbagai kejutan. Sayangnya, Wulan terkesan menggambarkan bahwa dunia sesempit itu. Terlihat ketika Anggia yang bertemu dengan Alex, di mana Alex merupakan sahabat Alvaro. Menariknya, novel A dibuat dengan bahasa sehari-hari. Meskipun terdapat beberapa gaya bahasa yang digunakan, tetapi itu justru membuat pembaca merasa tidak cepat bosan. Humor yang diselipkan juga cukup menghibur para pembaca. Novel ini menggambarkan betapa pentingnya ketulusan hati dalam suatu hubungan, mengajarkan bagaimana caranya bertahan untuk memperjuangkan suatu hal, serta mengajarkan bahwa ego tidak akan mampu memenuhi kepuasan batin seseorang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.